sekalian, orang-orang zaman dulu mereka berhadapan dengan bahaya-bahaya fisik, peluru, pedang, kapak, batu, panah, dan meriam, dan seterusnya. Sehingga kita tahu pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menghadapi tembok Konstantinopel yang begitu kuat, maka dia menyiapkan serangan-serangan fisik yang juga sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel padahal adalah tembok yang terkuat buatan manusia, sistem pertahanan manusia 3 lapis yang ngeri luar biasa. Bayangin, lapis pertama itu adalah parit yang lebarnya 20 meter dan dalamnya 10 meter, dan yang kedua adalah tembok setinggi mungkin 8 meter dan tebalnya sekitar 3 meter, sedangkan tembok yang ketiga 12-an meter dengan tebal 5 meter. Sesuatu yang sangat mustahil untuk diserang, dijebol pada masanya. Tapi Muhammad Al-Fatih menggunakan serangan fisik yang sedemikian kuat, meriam yang lebih besar daripada biasanya, daya lontar lebih kuat, sehingga bisa menjebol tembok Konstantinopel. Menarik untuk kita perhatikan bahwa orang-orang dulu mereka membangun tembok-tembok tinggi, tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan pemikiran. Karena yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Begitu juga kaum muslimin ketika mereka menghadapi pertahanan yang bersifat fisik, maka mereka pun menggunakan sebuah serangan, sebuah senjata yang bersifat fisik yang lebih kuat lagi. Tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, adakah sekarang pertahanan yang berbentuk tembok-tembok itu sekarang bisa menghalangi daripada serangan-serangan modern? Jawabannya tidak. Serangan sekarang yang dilakukan bukanlah serangan fisik, tapi serangannya serangan pemikiran. Serangan pemikiran ini merasuk ke dalam orang langsung tanpa dibatasi oleh tembok, tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisik. Dan daya serangannya ini lebih mematikan. Kenapa? Karena orangnya tetap ada, tidak mati, namun berubah langsung memihak pada lawan. Karena dia sudah dikendalikan softwarenya, dia sudah dikendalikan pemikirannya, sehingga dia berbalik menuju kepada yang lain. Bedanya apa? Kalau fisik orangnya mati, perlawannya selesai. Tapi kalau pemikiran tuh bisa masuk pada seseorang, dia akan mengubah orang. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau 1 lawan 1 itu adalah fisik. Tapi kalau pemikiran, satunya bisa dikuasai, bukan 1-0 tapi 2-0. Kira-kira gitu ya. Artinya ini lebih berbahaya daripada serangan fisik. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa serangan orang-orang yang gak suka dengan Islam, serangan orang-orang yang mereka ingin menjatuhkan Islam adalah serangan yang bersifat serangan pemikiran, pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan untuk menghalangi serangan pemikiran tersebut? Apakah kita sudah membangun benteng-benteng pemikiran sebagaimana orang-orang pada zaman dahulu membangun benteng-benteng yang bersifat fisik? Kalau seandainya benteng-benteng yang bersifat fisik itu dulu dibangun untuk menghalangi serangan-serangan fisik, maka seharusnya ada benteng-benteng pemikiran yang dibangun untuk menghalangi serangan-serangan pemikiran. Tapi sekarang tidak. Kita melihat sekarang orang-orang muslim sangat lemah terhadap serangan-serangan fisik. Bahkan mereka tidak bisa lagi membedakan mana pemikiran Islam dan mana pemikiran yang bukan Islam. Pemikiran-pemikiran yang bukan Islam diterima begitu saja sehingga merusak pemikiran Islam. Misal, pemikiran tentang demokrasi itu kemudian diterima begitu saja. Seolah-olah demokrasi adalah penyelamat, seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya, lalu digebiah-uyah diterima. Karena itu mereka ada yang mengatakan bahwa hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Allah atau hukum Quran dan Sunnah. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Muslim akibat pemikiran yang sudah rusak. Mereka berkata bahwa LGBT diperbolehkan karena yang namanya LGBT datangnya daripada Allah. Ini dikatakan oleh seorang Muslim juga karena pemikirannya sudah rusak. Apa sebab? Karena mereka dari awal tidak dibangun benteng-benteng pemikiran sehingga mereka rusak karena serangan pemikiran yang dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, liberalisme, sekulerisme, dan seterusnya. Nah, kalau itu teman-teman sekalian, balik lagi, kalau seandainya kita tidak ingin rusak, kita tidak ingin hancur, harusnya kita membangun benteng-benteng pemikiran. Benteng pemikiran Islam seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemikiran tentang Islam itu sendiri.
akidah Islam, syariat Islam, sistematika berpikir yang Islami, sehingga kita bisa mengerti tentang dasar-dasar di dalam Islam itu, sehingga kita tidak tertipu dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak Islam dari dalam. Nah, ini yang harus kita usahakan sehingga kita tidak jadi kacau, tidak jadi justru mengambil pendapat yang tidak Islami, atau justru dibohongi, atau justru kita disesatkan oleh orang. Lihat sekarang banyak orang-orang yang punya pemikiran fikih yang bagus, punya pemahaman fikih yang bagus, punya pemahaman ritual yang bagus, tapi secara pemahaman pemikiran Islam gagal total. Di saat yang sama dia ahli fikih, tapi di saat yang sama dia tidak bisa membedakan antara orang yang berpura-pura dalam Islam, orang-orang munafik yang pengen merusak Islam dari dalam, tidak bisa membedakan bahkan orang yang benar-benar berilmu dengan orang-orang yang mengaku-aku sebagai orang yang berilmu, mengaku-aku sebagai ustadz misalnya. Padahal dia adalah orang ateis, pengen merusak Islam. Tidak bisa lagi dibedakan. Maka diterima, dijamu, lalu kemudian berfoto bersama. Dan ini adalah sebab memang dia orang yang ritualnya bagus, memang dia orang yang fikihnya bagus, memang dia orang yang ilmu ritualnya keren, tapi wakinya hancur, pemahaman tentang faktanya hancur. Karena kenapa? Serangan pemikiran. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang mau membangkitkan Islam dan mana yang mau menghancurkan Islam dengan topeng-topeng yang mereka gunakan. Sekali lagi teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kalau dulu Konstantinopel membangun tembok yang sangat tinggi dan kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Kalau dulu kaum muslimin membangun benteng-benteng yang sedemikian kuat karena serangan yang mereka hadapi adalah serangan fisik. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita sudah tahu dan kita sudah paham serangannya adalah serangan pemikiran, sehingga ada orang-orang yang muslim, bentuknya muslim, agamanya Islam tapi berpikiran liberal, berpikiran yang bukan Islam, maka seperti apa benteng pemikiran yang seharusnya kita buat sehingga kita tidak terkontaminasi oleh ide-ide selain Islam. Yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku mulai dari video yang awal tadi. Sebenarnya mohon maaf ya kalau bahasan mungkin ada beberapa kosakata bagi teman-teman yang mungkin belum paham, entah itu tadi sempat mengungkit demokrasi, liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Insya Allah bahasan kita untuk beberapa menit ke depan itu lebih ke arah apa yang kita lihat sekarang di dunia dan apa yang kita juga mungkin pernah alami atau mungkin pernah mendengar, entah mungkin di berita atau di tempat-tempat lain. Jadi video tadi aku pengen sedikit memberi semacam tanggapan gitu ya. Pertama, teman-teman paham betul bahwa perang pemikiran atau Ghazul Fikri ini itu adalah definisinya adalah perang pemikiran gitu. Jadi atau mempermainkan pemikiran untuk kepentingan suatu pihak kayak gitu. Nah dari video tadi kita lihat bahwa zaman dahulu gitu ya, ketika Konstantinopel, ketika Muhammad Al-Fatih itu melakukan Konstantinopel, perang yang terjadi itu bukan perang pemikiran, namun perang fisik gitu ya. Yang mana tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya perang fisik itu perang yang pun juga berbahaya gitu. Nah, namun ternyata ada perang lain yang jauh berbahaya gitu dibandingkan perang fisik. Perang fisik kita enak, kita tahu mana musuh, kita tahu mana kawan kayak gitu ya. Perang fisik enak, kita tahu kita udah menang, kita tahu kita mungkin kalah. Cuman beda kalau perang pemikiran. Perang pemikiran itu perang yang justru kita nggak kerasa gitu. Apakah kita itu sekarang kena menjadi musuh, kena kalah, jadi menangnya tuh kita kadang nggak tahu gitu. Kadang kita secara nggak sadar kayak gitu. Entah mungkin diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau bahkan negara kita kayak gitu. Tadi juga sempat diungkit bahwa demokrasi dan lain sebagainya, hukum-hukum itu kalau kita telusuri lebih gitu ya, bahwasannya hukum-hukum yang diambil sekarang itu rata-rata oleh negara-negara itu kebanyakan bukan hukum Islam. Demokrasi lah, liberalisme lah, apalagi apa sih? Ya pokoknya yang kayak gitu lah ya. Mungkin teman-teman juga tahu di sini. Nah,
Maka dari poin-poin tadi kita paham bahwasannya, oh kita tuh kondisi sekarang itu lagi perang pemikiran kayak gitu. Kita sebagai pemuda, kita sebagai pelajar perlu paham gitu bahwasannya kita itu dalam berislam, kita itu dalam belajar agama Islam, tentu itu perlu gitu, sesuatu yang sangat-sangat penting. Namun tadi betul juga diungkit dalam suatu videonya itu adalah ada orang-orang yang fakih dalam fikih gitu ya. Orang-orang yang paham tentang fikih, tentang ritual. Namun ketika pemahamannya itu, ketika orang itu tidak memperhatikan kondisi saat ini, kondisi peperangan ini, kondisi perang pemikiran ini, atau dia apa yang dikatakannya gitu, apa yang terjadi dengan itu. Kak, untuk mengawalinya, tadi upaya kita dalam pelajari perang pemikiran ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengokohkan diri kita sebagai pemuda muslim, siswa gitu ya, pelajar yang paham akan kondisi, paham akan situasi, berani untuk kemudian mengungkapkan ide-ide Islam, berani untuk kemudian berbeda jikalau dengan berbeda itu kita sesuai dengan agama Allah kayak gitu. Nah, lalu di video tadi diakhiri dengan bagaimana solusinya. Apa sih benteng yang perlu kita butuhin gitu. Kan kalau zaman dulu tuh bentengnya itulah karena perangnya fisik itu adalah benteng yang kokoh, benteng yang berlapis-lapis, benteng yang setiap bentengnya itu punya pengawal, benteng yang setiap bentengnya itu punya pengawalan yang punya panah, punya bom, punya pedang, punya perisai, baju yang bagus, baju perang yang bagus, dan lain sebagainya. Lalu apa sih benteng yang perlu kita bangun dalam peperang pemikiran ini kayak gitu? Maka jawabannya tadi adalah ngaji kayak gitu ya. Okay. Aku sekarang akan coba merelatekan ya, atau mencoba untuk mengembangkan kembali tentang Ghazul Fikri ini ke dalam kehidupan kita gitu ya, atau yang lebih relate dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang secara mungkin tidak sadar, oh ternyata ini Ghazul Fikri ya kayak gitu. Fikri itu pemikiran ya, Ghazul itu oke. Jadi Darul Fikri itu apa? Fikri itu kan ya tadi ya berpikir, jadi kurang lebih Darul Fikri itu background Darul Fikri itu ukuran yang orang-orang yang mau berpikir kayak gitu. Sih keren gitu. Oke, aku lanjut ya. Ini ada tayangan lagi. Enggak, teman-teman simak ya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا. Pada video tadi sedikit diberikan apa ya, semacam mungkin kita juga sama-sama lihat bahwa ternyata orang-orang selain Islam atau musuh-musuh Islam, mereka telah jauh-jauh hari memikirkan bagaimana caranya untuk mengalahkan Islam, bagaimana caranya untuk menaklukkan para kaum muslimin. Dari mulai mereka membuat konspirasi, mereka
berpikir gitu bahwasanya ternyata agama Islam itu, pemuda Islam, orang-orang Islam itu mereka gak akan bisa dikalahkan kalau ternyata mereka tetap ada pada Al-Quran mereka, tetap ada pada sunnah mereka. Oh, mereka lalu mereka menghadirkan hal-hal lain yang mengalihkan masyarakat muslim dari kedua hal tadi kayak gitu. Ada musik, ada minuman, dan lain sebagainya. Pun tadi juga kita diberikan penglihatan tentang ilustrasi ya, ada orang yang kemudian sedih ketika nonton video drama kayak gitu. Pun juga ada yang akhirnya itu membuat status yang mungkin tidak dan lain sebagainya. Pun juga kita tadi diberikan ilustrasi tentang umat Islam yang sebetulnya harus dekat kepada Al-Quran. Dan pun juga tadi kita melihat bahwasannya ada percakapan dari sosok Islam yang tentu tentang cara untuk melakukan agama Islam itu tadi beliau katakan itu tadi ada quotes gitu, pokoknya umat Islam itu dikalahkan oleh minuman dan musik kayak gitu. Maka untuk di awalan ini poin yang bisa kita ambil adalah pahamin bahwasannya perang pemikiran ini tidak lain tidak bukan adalah dari iblis, daripada jin jahat, daripada syaitan kayak gitu. Yang mana tentu syaitan itu sampai ketika dia diciptakan, semenjak syaitan itu melanggar perintah Allah, ketika Allah menyuruh kepada jin saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Pokoknya dia itu merasa bahwasannya Adam itu dari tanah, aku dari api. Sejak saat itu Allah menghukum iblis, menghukum syaitan dan masukkannya ke dalam neraka. Maka jin atau syaitan itu berkata kepada Allah, wahai Allah, jika emang itu, maka panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Aku akan mengajak umat-umat Islam, aku akan menggoda mereka semua, menggoda golongan manusia, menggoda keturunan Adam, Bani Adam, untuk kemudian ada di jalan, atau untuk kemudian tidak ada pada jalanmu. Jadi ternyata ghuzul fikri itu tidak bukan dari setan, teman-teman. Ketika setan itu masuk, ketika setan itu hadir di muka bumi ini, tugas mereka cuma satu, mengalihkan kaum muslimin daripada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ada satu jalan, yang jalan itu lurus dan arahnya itu ke atas. Lurus ke atas, yang mana kalau misalkan kita buat semacam ilustrasi ya, ketika jalan itu lurus dan jalan itu ke atas, ibaratnya kita kayak lagi naik gunung gitu ya. Semakin ada di atas, kita itu pasti akan ke bawah gitu ya. Yang mana kita mungkin ngerasa takut, kita mungkin ngerasa, aduh aku ada di tempat yang tinggi nih kayak gitu. Nah begitu pula lah sosok muslim ketika dia itu berusaha dalam jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, memposisikan dirinya itu serendah-rendahnya di mata Allah, dengan membawa segala keimanan yang dia punya, amal soleh yang dia punya di hadapan Allah. Jadi pahamin betul untuk sebelum kita masuk ke ghazul fikir ini, bahwasanya peran setanlah yang kemudian masuk di sini, peran setanlah yang kemudian masuk dalam perang pemikiran ini kayak gitu. Oke, sebelum lanjut lagi, ada Gozi ya. Enggak, mungkin Gozi bisa langsung ikutin aja ya. Kita lagi bahas tentang ghazul fikri atau perang pemikiran. Nah, untuk selanjutnya aku izin share video berikutnya, lanjutan dari poin yang tadi kayak gitu. Enggak, buat teman-teman bosen, Instagram isinya Palestina mulu. Iya sih kasihan, tapi bosen lihat peperangan mulu. Kan Islam itu cinta damai. Iya ya Pi, emangnya di Palestina tuh cuma punya satu masjid ya? Gitu aja direbutin. Oh iya Lil, dana yang dapat dikumpul berapa? Kira-kira bentar ya. Alhamdulillah ada yang
mengkonfirmasi donasi 10 juta. Ternyata banyak ya orang-orang yang terketuk pintu hatinya untuk membantu saudara kita di Palestina. Begitu, kita harus lebih semangat lagi. Ya, seperti inilah salah satu efek Ghazul Fikri, mencoba memelintir pemikiran umat dengan menjauhkan pemahaman kita dari Islam yang sebenarnya. Hingga yang terjadi, berstatus muslim, tapi nggak membela kepentingan Islam. Ternyata Ghazul Fikri ini itu pertama membuat masyarakat Islam itu jadi ragu nih. Jadi nggak yakin, jadi ngerasa, ih apa sih ini gitu ya. Kok orang-orang itu sibuk tentang Palestina mulu. Kok orang-orang tuh media sosial tuh sibuknya sama Palestina lagi. Kok media sosial tuh isinya kayak gitu mulu gitu. Ngerasa gak sih mungkin ada gitu yang seperti itu. Atau mungkin ada yang mungkin hal demikian terjadi itu karena tidak tahu bahwasannya kenapa sih kita perlu peduli terhadap Palestina kayak gitu. Lalu di sisi lain ada umat muslim juga yang kemudian peduli dengan hal tersebut, peduli tentang Palestina. Nah poinnya apa? Poinnya yang pertama atau poin yang bisa diambilnya adalah ketika kita berhasil ya, ketika Palestina itu kita sama-sama tahu ya terdapat konflik di sana, yang mana Palestina itu juga sama-sama umat muslim gitu ya. Orang-orang yang kemudian menang terhadap perang pemikiran yang pertama ini adalah mereka yang kemudian memahami bahwa sesama muslim itu kita bersaudara, kita perlu peduli terhadap muslim yang lain, kita perlu aware terhadap muslim yang lain, dan kita perlu menunjukkan ke-awarean kita, kepedulian kita terhadap muslim lain itu melewati banyak cara gitu, entah itu berdonasi, entah itu mendoakan dan lain sebagainya. Pun di sisi lain ketika kita melihat yang kalah atau kita melihat yang terkena Ghazul Fikri gitu ya, itulah mereka yang apa sih ini gitu ya, kok media tuh ini terus ya, kok. Nah perasaan-perasaan itu justru tidak ada gitu, sama sekali tidak ada perasaan kayak kasihan ke Palestina, merasa perlu membela Palestina, itu nggak ada. Jadi yang pertama adalah paham betul bahwasannya Ghazul Fikri ini berperan dalam berita, berperan dalam media, berperan dalam juga gimana kita merespon suatu berita gitu. Maka yang pertama adalah meningkatkan perasaan aware kita terhadap kaum muslimin yang lain agar kita tidak termakan perpecahan yang terjadi, entah itu media ataupun banyak hal lainnya gitu ya. Itu yang poin berikutnya. Ya, aku lanjut dengan video lain. Mangga teman-teman simak lagi. Yeay, akhirnya menang pilihanku. Yes. Pokoknya tahun depan aku harus ikut Princess Indonesia. Tuh kan, aku tuh sebenarnya cantik. Tapi kok aku gendut? Tembem lagi. Pokoknya aku siap keras biar lolos kontes. Oh iya, aku juga harus kursus bahasa Inggris dari sekarang biar lancar nanti bahasa Inggrisnya. Pokoknya aku harus ikut kursus. Dah. Kamu senyum-senyum aja. Mikirin apa sih? Aku tahun depan mau ikut Princess Indonesia. Cewek idaman itu kayak Princess Indonesia, udah cantik, pinter, jadi Princess Indonesia lagi. Sempurna kan, Lil? Vi, mendingan juga jadi wanita solihah. Bisa bikin cemburu bidadari surga. Dari video ini kita melihat perang pemikiran berikutnya gitu, perang pemikiran yang lain. Bahwasanya orang-orang selain Islam, orang-orang yang ingin tadi ya, yang berperang dalam Islam itu, dalam pemikiran mereka tuh ingin membangun bahwasannya ada loh sisi idealisme yang sebetulnya itu ini tuh ideal gitu, yang perlu orang-orang itu pada umumnya itu ambil. Pertama, kalau tadi kan videonya kan tentang perempuan, yang mungkin kalau kita ambil ke laki-laki, pertama ganteng, kedua apalagi punya banyak prestasi, kaya dan lain sebagainya gitu ya, tenar, dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Jadi usaha-usaha mereka itu adalah menghadirkan yang namanya penilaian-penilaian yang mana kriterianya itu berdasarkan kriteria mereka, yang mana mereka bawa di dalam dunia yang bebas ini untuk kaum muslimin itu mengiyakan hal itu gitu, tanpa sadar bahwasannya kaum muslimin itu, bahwasannya kita sebagai umat Islam itu punya juga kriteria yang justru
jauh gitu tingkat kemuliaannya dibandingkan kriteria yang mereka buat gitu. Kalau tadi kita lihat di videonya itu adalah ada yang namanya idol ya, princess atau ya itulah pokoknya ya. Bahwasannya ketika dunia itu punya kriteria kecantikan, kriteria kegantengan, kriteria manusia ideal itu seperti apa, ternyata Islam juga punya kayak gitu, dan Islam itu jauh lebih baik gitu. Apa? Itu adalah soleh dan solehanya itu. Idealnya itu adalah orang yang soleh bagi laki-laki, orang yang solehah bagi yang perempuan kayak gitu. Soleh itu ketika mungkin dia bisa baca Quran, jago mengaji, atau enggak punya semangat berdakwah dan lain sebagainya, atau juga pemahaman agamanya luas, atau juga pribadi yang suka menolong orang lain dan lain sebagainya. Dan kita tidak menemukan poin-poin poin-poin yang tadi dijadikan kriteria oleh orang-orang yang selain Islam, entah itu kaya, walaupun kaya dalam Islam itu juga perlu, tapi bukan menjadi tujuan utama, bukan menjadi nilai utama dalam dalam kehidupan, dalam pribadi seorang kayak gitu. Tapi kalau dalam Islam, kekayaan itu bagaimana caranya dipergunakan dalam dakwah juga, dalam kebaikan juga kayak gitu. Bukan semata-mata menjadi bentuk kemuliaannya seseorang. Sebab suatu saat ketika Umar bin Khattab itu mendapatkan hadiah ya, mendapatkan ghanimah banyaknya emas. Lalu seorang sahabat mengatakan barakallah kepada Umar gitu ya, mengatakan bahwasanya Umar adalah seorang yang pokoknya mengucapkan selamat gitu. Wah, selamat Umar, kau sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah kayak gitu, dengan banyaknya harta ini. Lalu ketika itu Umar berkata gitu, dusta engkau gitu ya. Tidak, bahwasanya aku bukan orang yang dimuliakan. Kalau misalkan harta dan ghanimah perang ini dapat atau menjadi kriteria orang itu mulia, seharusnya dua orang sebelum aku itu mereka mendapatkannya juga. Siapa? Yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Namun pada kenyataannya mereka dijauhkan dari namanya kekayaan itu. Jika mereka berdakwah, mereka sulit kayak gitu. Jadi dalam Islam ternyata itulah poin kekayaan. Lalu apa sih poin ketenaran yang mungkin menjadi poin idealisme bagi kaum-kaum yang bukan Islam? Mereka mengatakan dengan kita tenar, kita banyak dikenal orang, kita mendapatkan balik lagi ya kekayaan itu. Balik lagi ya ke yang namanya rasa bangga akan diri sendiri itu. Bahwasanya mungkin ada yang terkenal karena banyak hal, terkenal karena keburukan, terkenal karena trending yang gak jelas, terkenal mungkin juga karena kebaikan yang tidak jarang ada beberapa kebaikan-kebaikan yang mungkin dalam pandangan mereka baik, namun ternyata dalam pandangan Islam itu tidak baik. Nah, ada tuh tingkat trendingan mereka. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam sendiri memandang kita dikenal itu justru juga ada bahaya, ada enggaknya kayak gitu. Bahayanya ketika kita dikenal sama manusia itu, kalau kita dikenalnya karena kebaikan, ya itu baik dan bagus juga. Namun bahayanya ketika kita dikenal manusia banyak itu karena kebaikan, maka hati kita di situ yang menjadi tingkatan ujian berikutnya. Apakah hati kita merasa ria? Apakah hati kita merasa rendah diri kemudian hari kayak gitu? Atau kita merasa oh iya aku emang soleh kayak gitu? Nah tentu dalam Islam tuh penglihatan itu beda kayak gitu. Oke ya. Sampai sini mungkin boleh teman-teman pahami, boleh teman-teman resapi. Nanti kalau ada yang mau bertanya di akhir aja. Aku lanjut ke video berikutnya. Apakah kita masuk korban Ghazal Fikri? Jika kita berpikir bahwa wanita berrok pendek itu kekinian, punya pacar itu wajib, tak berhijab itu ya nggak masalah, materialistik sebuah gaya hidup, atau sampai beranggapan bahwa teroris itu pasti seorang muslim, maka itu artinya kita adalah korban dari perang pemikiran. Pasti seorang muslim, maka itu artinya kita adalah korban dari perang pemikiran. Ketika berbicara tentang Islam, yang terpikirkan hanya perkara sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Padahal Islam memiliki paket-paket lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Inilah bukti perang pemikiran yang membuat umat Islam tidak mau memahami apalagi mencintai agamanya sendiri. Bahkan yang muncul dalam benak korbannya adalah agama hanya sebuah warisan yang gak seharusnya dibela ataupun dibanggakan. Karena mereka menganggap bahwa ya semua agama itu sama.
Poin berikutnya dari video yang bisa kita ambil dari tentang apakah kita termasuk korbannya ini. Kita tadi sama-sama ngelihat apakah kita termasuk orang yang terkena Ghazul Fikri ini gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang ketika mendengar kata Islam itu, oh Islam adalah agama warisan, oh Islam adalah agama yang wajar bagi orang Indonesia misal, atau lain sebagainya. Atau tadi juga disebutkan ya bahwasannya bahwa berhijab itu, jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, oh ternyata berhijab itu suatu masalah dan tidak berhijab itu adalah suatu hal yang normal. Mungkin kita ngeliat sekarang gitu ya, kalau artis-artis luar negeri dan sebagainya itu tidak berhijab, dan kita ngerasa itu adalah hal yang normal kayak gitu. Padahal walaupun mereka bukan orang Islam, tapi kita perlu merasa bahwasanya itu tidak sesuai dengan Islam kayak gitu. Lalu tadi punya pacar itu wajib. Kita mungkin hidup pada zaman yang mungkin gimana sih lingkungan kita saat ini gitu ya. Aku nggak ingin menjudge atau ingin apa. Mungkin kita sama-sama tahu bahwasanya generasi muda saat sekarang ini perlu menjadi perhatian betul bagi suatu negara gitu ya. Atau pemuda Islam saat ini perlu menjadi satu sorotan paling utama dari kebangkitan umat itu sendiri. Kenapa? Karena kebangkitan umat itu berawal dari pemuda, dan apa jadinya ketika pemuda itu kemudian menjadikan pacaran itu hal yang wajib lah, berzina adalah hal yang wajib dan lain sebagainya. Dan perlu mengetahui bahwasanya di negara-negara selain negara-negara Islam, walaupun di Indonesia pun pernah terjadi juga, pacaran itu ada suatu hal yang lumrah bagi kehidupannya gitu ya. Pacaran itu satu hal yang biasa aja kayak gitu, justru aneh ketika orang itu nggak pacaran gitu. Gimana sih kita dirasukin oleh hal itu gitu? Gimana sih kok bisa ya kita nerima padahal di Islam itu nggak dibolehin? Sadar atau tidak sadar, kalau teman-teman sering nonton film, atau teman-teman mungkin nonton film gitu ya, mungkin teman-teman juga melihat bahwasanya dalam suatu film-film yang dibuat sama orang-orang luar sana itu mengedepankan bahwasanya ya hubungan laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa, pacaran itu hal yang biasa. Justru dibuat judul juga gitu tentang kisah pacarannya si A dan si B. Bahkan tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun kita menemui gitu jumlah kasus-kasus seperti ini. Entah dari siaran sinetron yang seperti apa, yang itu pun hadir karena yang pembuatnya itu terkena Ghazul Fikri ini. Sehingga pada dampak yang besarnya adalah membuat para pemuda Islam yang kemudian mengkonsumsi tontonan-tontonan yang tidak layak itu, mengkonsumsi tayangan-tayangan tanpa mereka itu merasa was-was gitu ya. Beda ya antara ketika teman-teman menonton dengan teman-teman udah tahu nih kayak aku harus jaga-jaga sebelum nonton. Berbeda dengan teman-teman yang ketika nonton menerima apapun karena memang tidak tahu, sehingga pada akhirnya hal yang tidak tahu tadi itu menjadi menjadi hukum bagi teman-teman setelah menonton gitu. Entah itu ketika menonton orang pacaran terus aku harus pacaran gitu ya. Tapi bahayanya itu adalah ketika teman-teman menonton, ini tuh suatu hal yang tidak teman-teman sadari kayak gitu. Mungkin teman-teman ketika udah nonton masih ngerasa, oh nggak boleh pacaran gitu. Lalu hari demi hari teman-teman melihat lingkungan teman-teman yang kemudian, oh si A pacaran, oh si B pacaran. Nah itulah yang kemudian menjadi tantangan berikutnya. Tidak hanya dalam film, tidak hanya dalam tayangan, namun juga lingkungan yang berpengaruh dalam dampak dari Ghazul Fikri itu. Itu ya. Dari poin-poin video tadi, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasannya semua agama itu sama. Nah, poin semua agama itu sama itu dari mana sih? Apakah poin semua agama itu sama terlontar dari orang yang bodoh gitu ya? Apakah terlontar dari orang yang lisannya itu tidak berpendidikan? Justru kalau teman-teman perhatikan kembali dalam pemerintahan Indonesia gitu ya, kalimat ini itu muncul dari orang yang berpendidikan, orang yang kemudian udah belajar gitu, orang yang bukan anak kecil kayak gitu. Nah bagaimana kok bisa semua agama itu sama? Padahal jelas inna dina indallahil Islam, tidak ada agama dari Allah kecuali Islam kayak gitu. Nah, maka perhatikanlah juga lingkungan kita, perhatikan juga tontonan kita. Jangan-jangan selama ini kita menonton sesuatu yang tanpa sadar gitu ya, perlahan-lahan mengikis diri kita, pemahaman kita ke arah yang disukai oleh orang-orang yang memerangi Islam kayak gitu. Oke, aku lanjut ke video berikutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evi kenapa? Kok datang-datang bukannya semangat malah cemberut? Adik aku Lil, susah banget dibilangin. Disuruh pakai hijab syar'i nggak mau, apalagi ke kajian. Mana mau nonton lagi sama cowok. Udah bilangin pasti nggak nurut. Udah dicuci kali otaknya. Nah, pas banget sama kasus adik Evi. Ini dia dampak dari Ghazwul Fikri, dimana sekarang banyak banget kehidupan remaja yang jauh banget dari Islam. Kayak contohnya disuruh berhijab aja nih yang wajib, tapi ya mereka kayak alergi gitu. Terus kita harus ngapain Lil? Ya kita harus tetap berdakwah. Nah sekarang kan mereka diperangi dengan pemikiran yang menurut mereka asik-asik tuh. Berarti kita harus berdakwah dengan cara yang asik juga, yang pastinya sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Jadi dari video ini kita melihat ternyata ada kasus bahwasannya adik dari seorang kakak itu Dengan sunnah. itu tadi ya terkenal ya perang pemikiran ini. Entah itu diajak nonton dan juga bukan sesama jenisnya, yaitu dengan cowok lain, atau mungkin sebaliknya kita kadang juga mungkin pernah seperti itu dan atau ada kasus yang seperti itu. Tidak lain tidak bukan, ini juga adalah salah satu kasus Ghazwul Fikri gitu yang perlu kita pahamin dulu. Kita minimal kita tahu dulu deh gitu bahwasanya itu adalah Ghazwul Fikri. Kita dengan tahu itu minimal kita jadi was-was gitu. Aku jangan sampai kena itu ya, aku jangan sampai kayak gitu ya. Maka dari video ini kita pahamin bahwa ternyata yang terkena Ghazwul Fikri itu tidak hanya tadi ya, kalau aku bilang yang bilang agama itu sama, itu dari orang-orang yang kelasnya udah tinggi. Namun ternyata umum gitu. Ternyata remaja pun kena, orang dewasa pun kena tadi. Jadi emang serangan pemikiran ini tuh salah satu bahayanya. Kenapa? Karena kalau tadi kita balik ke video awal itu bukan, kalau menang itu bukan 1-0. Kalau kita main bola, terus kita ngegolin sekali, itu kan 1-0 ya. Terus lawan nih musuh ngegolin lagi dengan kita jadi 1 sama. Nah, kalau perang pemikiran itu bukan gitu ngitung-ngitungnya. Ketika musuh itu menyerang kita dengan angka, mungkin mereka menganggapnya angkanya 1 gitu ya. Tapi dalam poinnya itu ternyata bisa jadi 2-0, bisa jadi 5-0, 100-0 gitu ya. Kenapa? Karena serangan yang mereka lakukan itu mengenakan banyak pihak, mengenakan hampir seluruhnya kayak gitu. Sehingga poin yang mereka dapat bukan hanya 1-0, tapi bisa jadi 2-0, 3-0, 100-0, 1000-0, dan kitanya kosong kayak gitu. Nah, maka yang tadi di highlight di akhir video ini adalah mengenai kalau misalkan perang pemikiran ini dibawa oleh orang-orang dengan asik ini, itu dalam tanda kutip orang-orang yang awam dengan Islam itu merasa ini asik nih, ini lebih enak, ini lebih keren daripada Islam kayak gitu. Karena mungkin pertama ketidaktahuan akan agama itu loh yang membuat ngerasa asik itu. Lalu gimana peran kita yang kemudian sadar nih, minimal udah sadar bahwasannya itu nggak boleh tuh, itu Ghazwul Fikri tuh. Maka peran kita sebagai umat Islam yang kemudian ada pada lingkup dakwah, kita berdakwah dengan asik juga kayak gitu. Kita berdakwah dengan sebisa mungkin menggunakan tiga cara ya, tiga tahapan yang aku pernah dapat dari salah satu kajian, salah satu konsep yang dibawakan oleh Yuk Ngaji. Pertama itu bagus, kedua itu baik, dan yang ketiga itu adalah benar. Poin pertama bagus. Poin bagus itu adalah poin yang sesuatu hal ketika orang lain itu melihat itu adalah hal yang bagus, sesuatu yang orang lain itu nggak bisa tolak gitu. Misalnya aku ngelihat suatu lukisan gitu ya, lukisan pemandangan alam, warna gradasinya bagus. Ketika aku tanya ke orang lain, ini bagus gak? Oh iya bagus. Karena apa? Bisa jadi lukisan itu emang bagus dan ke semua orang juga lihatnya bagus gitu. Atau jangan ngomongin lukisan lagi, mungkin ngomongin misal suatu editan gitu dalam satu video gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang ada musik-musik luar negeri yang mungkin editannya tuh kece banget. Ketika kita tanyakan ini editannya bagus gak? Bagus. Ini editannya bagus gak? Bagus. Nah, sesuatu yang bagus itu sesuatu yang seperti itu. Sesuatu yang pada umumnya itu diterima sama orang-orang gitu. Nah, dalam Islam, poin bagus itu apa sih? Nah, suatu malam dari ibadah Isya, dua orang kafir Quraisy itu pernah terdiam, pernah berdiri dari habis Isya sampai dengan subuh,
hanya mendengarkan ayat suci Al-Quran kayak gitu. Mereka yang membenci Islam, mereka yang tidak suka dengan Islam, ketika diperdengarkan olehnya itu ayat Al-Quran, mereka terdiam, mereka dengan khusyuk mendengar, dan mereka nggak sadar bahwasanya oh ini udah sampai waktu subuh lagi kayak gitu. Jadi waktu itu teman-teman juga mungkin pernah dengar ya, ada 2 orang yang kemudian berjanji ya ketika malam pertama itu mereka udah bilang kamu jangan kesini lagi, ntar kita ketahuan lagi dengerin Al-Quran gitu ya. Ternyata di malam berikutnya juga sama gitu ya. Nah jadi Al-Quran itu ketika saat itu satu hal yang poinnya itu bagus, yang orang-orang masyarakat kaum Arab saat itu tuh mereka mengakui itu adalah hal yang bagus gitu, bagus dalam tanda kutip ya. Bahkan jin ataupun iblis pun atau setan pun ketika dibacakan Al-Quran itu mereka diam dulu gitu, terjenak, serentak terdiam kayak gitu. Aku pernah dengar salah satu kajian yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika orang itu baca Al-Quran, jin itu diam atau lalu ketika Al-Quran itu selesai dibacakan atau udah gak dibaca lagi, baru mereka melanjutkan aktivitasnya atau bergerak. Nah, sebegitu memperhatikannya kita terhadap poin bagus ini supaya apa? Supaya orang-orang itu kena gitu interestnya, kena gitu yang namanya tertariknya. Lalu apa poin udah bagus? Yaitu poin yang tentang baik. Baik itu apa? Tentu kita harus baik gitu, harus membawakan segala sesuatu dengan poin-poin yang baik kayak gitu, bukan dengan poin-poin yang jahat. Dan poin yang setelah baik itu apa? Yaitu adalah benar. Yang mana yang perlu kita bawakan dalam dakwah itu poin yang benar, poin yang sesuai dengan agama Allah, poin yang benar menurut syariat Allah kayak gitu, bukan poin yang salah kayak gitu. Oke, itu yang bisa kita ambil insight dari video ini. Aku lanjut ke video berikutnya sebentar lagi ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, lanjut. Alhamdulillah ya Pi, kita ada diterima kerja. Tapi Tadi kita disuruh pakai celana. kan itu bukan syar'i, berarti itu melanggar aturannya Allah dong. Duh Epi, jangan campur-campur urusan Allah sama kerjaan. Nanti kita sengsara sendiri. Kalau emang kita mau kerja, ya kita ikut aturan perusahaan. Nah, nanti kalau kita udah punya gaji, baru tuh kita pikirin masalah agama. Kayak umrohin orang tua, sedekah, kurban, gitu Pi. Apakah semudah itu menyampingkan agama dari hidupnya? Jadi tadi dilihatkan bahwa janganlah bawa urusan agama itu ke dalam pekerjaan, janganlah bawa urusan agama ke dalam apapun itu gitu ya. Padahal dalam Islam gitu ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apapun itu tentu perlu kita kaitkan dengan Islam kayak gitu. Kalau tadi kita mendengar bahwasannya udahlah nggak usah sempetin dulu, ntar kalau udah punya uang baru kita pikirin buat kurban, buat haji dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya tadi betul, apakah semudah itu kita menyampaikan urusan agama dengan kepentingan dunia kita? Bukankah agama Islam itu kemudian runtuh, kalah itu karena umatnya yang kemudian hubud dunia gitu, hubud dunia, cinta kepada dunia dan takut kepada akhirat. Nah jangan-jangan sampai saat ini kita melihat Islam yang mungkin belum bangkit, belum kemudian menjadi prioritas, belum yang kemudian menjadi satu agama yang utuh, agama yang kembali menyinarkan ajarannya layaknya dahulu ketika agama Islam itu dimenangkan oleh Allah, entah ketika Konstantinopel, ketika perang di zaman Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah, atau juga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kayak gitu. Nah itu, jadi poinnya adalah kita berusaha untuk tidak menyampingkan agama ini dalam urusan kita, karena ternyata Islam itu mengajarkan kita apapun gitu dalam kehidupan kita di sisi apapun. Contoh saja ketika kita berdoa, Islam mengatur gitu, bangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, mengakhiri pembelajaran berdoa, masuk kamar mandi berdoa. Maka salah gitu ya, atau suatu jalan yang salah ketika teman-teman mengambil
jalan-jalan lain yang udah ada dalam aturan Allah. Itu yang menjadi tantangan kita sekaligus ujian bagi kita di saat ini. Ini ada poin dua video terakhir yang mungkin bisa menjadi konklusi kita dalam pembahasan ini. Semoga disimak video berikutnya. Lil, ini kok kamu ribet gitu sih makannya? Segala pindah-pindah tangan kayak gitu lagi. Ribet kenapa sih? Maksudnya aku makannya biasa aja deh. Lil, kalau kamu makannya kayak gitu pasti kamu diketawain. Kemarin aku habis belajar table manner. Jadi cara makan yang benar itu langsung aja pakai tangan kirinya. Tapi sih, Rasulullah itu kan mencontohkan kita untuk makan pakai tangan kanan. Kalau table manner itu kan budaya barat. Dan budaya barat itu nggak berpatokan sama Islam, Vi. Jadi kita mah yang ngikutin aturan Islam aja lah, pakai tangan kanan. Dari video tadi juga sama ya, kita diperlihatkan bahwasannya budaya barat, lagi-lagi budaya barat, bahwasannya kalau makan itu perlu ada table manner, yang mana tangan sebelah kanan pakai pisau, tangan kiri pakai garpu, makan pakai garpu kayak gitu ya. Garpunya di mana? Di tangan kiri kayak gitu. Atau berbagai macam cara makan yang ada sekarang kayak gitu. Sebetulnya gimana sih kita mandang? Betul tadi apa yang dikatakan di video dari Teh Anissa gitu, bahwasannya makan itu menggunakan tangan kanan. Rasulullah pun contohkannya seperti itu. Pun dalam makan juga lebih baiknya itu adalah sambil ibaratnya tuh ngobrol lah gitu, bukan makan maksudnya dalam Islam itu ketika kita lagi makan itu sambil mengobrol dengan teman yang lagi bersama-sama makan kayak gitu. Bukan mungkin kita pernah dengar kayak kalau makan tuh yang khusyuk dan sebagainya, harus diam, harus fokus sama makanan gitu ya. Tapi kalau dalam Islam kita juga perlu ibaratnya itu ya ngobrol lah dengan kawan kita kalau kita lagi makan bareng kayak gitu ya. Dan tadi jangan sampai sampai saat ini kita termakan oleh konsep table manner yang ada di luar negeri sana, bahwasannya harus makan itu pakai pisau kalau daging itu sebelah kanan, dan kalau makan itu pakai garpu tangan kiri dan dimakan oleh tangan kiri kayak gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Terakhir video terakhir, tapi sebelum masuk video terakhir aku mau sedikit ngasih semacam penjelasan atau poin gambaran lagi terkait apa sih jadi pembahasan kita sampai hari ini, sampai sekarang itu apa sih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat pertama, jadi kita di awal tuh ngebahas tentang problematika umat Islam, yang mana permasalahan umat Islam itu banyak ya, dari mulai problematika masalah umat sampai ke faktor internal yang menyebabkan itu tuh menjadi masalah. Pertama dari ketidakmantapannya akidah. Akidah yang teman-teman perlu ketahui di sini itu adalah dalam beragama gitu, merasa yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan, Rasulullah adalah utusannya, dan agama Islam adalah agama yang paling benar. Ketika akidah ini itu tidak mantap dalam kaum muslimin, maka tadi mudahnya rasa ragu, mudahnya tergoyah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan Islam yang minim. Sebagaimana yang teman-teman mungkin tahu juga, hari ini, pendidikan di Indonesia hanya yang bagus agamanya itu kalau nggak negeri yang emang imtak, atau itu pun juga masih kurang, atau mungkin hanya pesantren-pesantren yang itu pun juga dipimpin, yang dipegang oleh ulama-ulama yang udah ahli dalam bidang keilmuan kayak gitu. Jadi bahkan pesantren pun tidak menjamin tentang pendidikan Islam itu. Namun kalau dalam Indonesia, kalau kita bicara Indonesia, pendidikan Islam itu balik lagi ke pesantren kayak gitu. Nah, kita dengan melihat seperti itu saja tahu bahwasanya kekurangan atau poin yang menyebabkan problematika atau masalah umat Islam itu adalah tidak lain tidak bukan adalah ketika pendidikan itu kurang, maka ya otomatis gitu generasi-generasi yang akan hadir pun ya kurang kayak gitu. Berikutnya adalah kurangnya thaqafah manajerial. Thaqafah manajerial itu aku izin sambil baca ya. Nah, thaqafah manajerial itu adalah
kurangnya wawasan terutama dalam hal manajerial. Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi skill mengorganisir, skill dalam memanajerkan sesuatu itu ternyata poin yang penting ternyata dalam Islam kayak gitu. Sehingga ketika kurangnya sakofah manajerial ini itu maka ya menjadi problematika untuk keberlanjutannya gitu. Maka kenapa teman-teman di sini di DKM, kenapa teman-teman di sini berorganisasi gitu. Tidak ada buat teman-teman tuh menjadi orang yang menjadi sosok yang ahli dalam manajer gitu, ahli dalam memanage apapun itu. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kebatilan yang terorganisir, kebatilan itu kita ubah menjadi apa ya? Misal kerusakan atau kezaliman atau keburukan. Jadi keburukan yang terorganisir, keburukan yang terencana, yang rapi gitu ya, itu dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak rapi, kebenaran yang tidak dipuguhkan kayak gitu. Jadi penting poin bahwasannya kita perlu nih untuk perhatikan ini dalam berkehidupan sebagai umat Islam ataupun berdakwah. Nah, salah satu solusinya adalah teman-teman join DKM ini dalam memantapkan poin manajerialnya itu. Nah, yang terakhir adalah lemahnya ukhuwah. Ketika ukhuwah itu yang mana muslim satu itu seperti tubuh daripada muslim yang lain, dan ketika poin itu rusak, poin itu lemah dalam kaum muslimin, maka problematika itu hadir gitu. Maka masalah itu hadir dan perpecahan itu hadir. Maka Ghazul Fikri itu apa? Ghazul Fikri itu tadi suatu konsep, suatu peperangan yang terjadi yang dibawakan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam. Yang mana sasaran mereka itu yang pertama adalah mengeliminasikan Islam. Agar apa ya, mereka ngerasa kan mereka musuh ya otomatis sih mereka pasti gak mau ada Islam gitu. Mereka sebagai musuh ya pasti pinginnya Islam itu ya udah gak ada gitu. Dan yang kedua adalah sasaran mereka adalah memerangi Islam. Bagaimana caranya? Pokoknya Islam boleh menang kayak gitu. Islam itu boleh menang dan Islam itu harus diperangi kayak gitu. Itu yang mereka bawa. Lalu apa sih metode Ghazul Fikri yang secara tekstualnya gitu ya? Kalau tadi kita mungkin bicarain kayak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang gimana gitu secara tekstualnya? Ternyata metode Ghazul Fikri itu yang pertama adalah tasykik. Tasykik itu adalah membuat orang-orang Islam itu ragu terhadap agamanya. Poin ragu ini tuh luas ya. Tadi kalau kita dari cerita yang tadi tuh ada ragu dengan apakah aku harus ngambil pekerjaan ini atau enggak, apakah aku harus pacaran atau enggak, apakah aku harus belajar atau enggak, apakah aku harus berkerudung atau enggak. Tadi kalau kita ungkit dari video yang tadi gitu ya, itu ragu. Jadi Ghazul Fikri ini tuh bergerak dalam rasa ragu kita terhadap agama. Berikutnya yang kedua adalah taswih itu tadi kebanggaan kayak gitu. Jadi mereka itu mengubah kebanggaan kita itu bukan pada agama tapi pada apa yang mereka bawa. Entah itu mereka membawa demokrasi, mereka membawa liberalisme, mereka membawa paham-paham barat gitu ya. Yang bahwasanya kita mungkin tidak jarang ada di antara kita yang bangga kalau kita ngomongin tentang kamu tahu nggak sih kalau sosialisme itu, jadi kayak bangga gitu, padahal kita sama-sama tahu bahwa kita itu punya paham Islam yang mana paham itu jauh lebih baik di antara paham-paham yang ada kayak gitu. Itu pun juga ada yang dibuat bangga dengan pacarannya. Oh ya, lihat nih aku pacaran loh. Nah itu contoh Ghazul Fikri gitu kayak gitu. Atau bangga kalau misalkan kalau sekarang kan lagi ngetrennya Spotify, ini aku udah ngedengerin musik Spotify berapa banyak playlist, berapa jam, berapa ratus menit dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kok bisa ya ada orang yang dibanggakan dengan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan Islam. Jangan-jangan kita udah termakan gitu sama Ghazul Fikri yang dibawa oleh musuh-musuh kayak gitu. Dan yang ketiga adalah tadrib, yang mana budaya ini tuh ya kita sama-sama tahu ya, tadi table manner dan lain sebagainya itu kan budaya-budaya yang secara mungkin baik kita menata makanan pakai tangan kanan dan tangan kiri, cuman ya poin itu kan gak sesuai. Nah disitulah kita perlu merasa, karena poin tadrib ini poin yang jauh lebih tidak disadarkan kayak gitu. Karena ya budaya kan ya kehidupan sehari-hari ya, maksudnya budaya itu kayak gitu.
yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah tahwib, yaitu adalah ngikis. Ngikis di sini tuh bukan ngikis sih sebenarnya. Tahwib itu dalam ini mah aku menyimpulkan bahwasanya tahwib itu ya itu tuh adalah sebentar. Tahwib. Nah, taghrib ya, bukan tagwib. Di situ ketulisnya kayak tagwib ya. Aslinya taghrib. Nah, itu adalah upaya untuk mengeringkan nilai-nilai Islam dari jiwa kaum muslimin dan mengikisnya dengan nilai-nilai barat. Nah, jadi maksudnya mengikis itu adalah nilai-nilai Islam yang dikikis dikit. Yang namanya ngikis itu kalau teman-teman motong, kalau lagi masak, itu tuh gimana ngikis itu? Apakah gede-gede gitu ya? Tentu enggak, pasti disuruhnya kecil-kecil. Nah, begitupun ketika paham itu menyerang ke kita, menyerang kepada kaum muslimin, itu tuh emang enggak secara gede-gede langsung, tapi kecil-kecil gitu, ngikis. Dan kita perlu waspada terhadap hal-hal yang sedemikian itu. Nah, maka hakikatnya ternyata Ghazul Fikri itu adalah intinya mereka itu pingin gitu ya, bahwasanya para kaum muslimin itu dijauhkan dari agamanya. Ngerasa nggak sih bahwasanya banyak kaum muslimin namun tidak berkerudung? Banyak gak sih kalau ternyata kaum muslimin namun berfoto namun tetap tidak menutup auratnya? Merasa nggak sih kalau ada banyak kaum muslimin yang mungkin mereka kaya, namun dengan kekayaannya tidak menunjukkan kebanggaannya terhadap Islam? Merasa nggak sih bahwasanya ada banyak kaum muslimin yang sekarang itu menyerah akan dirinya sendiri, merasa terpuruk, padahal mereka nggak tahu bahwa Islam itu mengajarkan bahwa kita tuh seorang yang tidak boleh terpuruk, tidak boleh putus asa, bahwasanya kita harus orang yang optimis kayak gitu. Dan yang kedua, mereka juga pada intinya tuh pingin menyelewengkan Islam gitu, mereka tuh memainkan Islam gitu. Islam ada ayat apa, mereka dipainkan si ayat itu tuh gitu, mereka dibuat semacam dalih-dalih lah. Mungkin pernah mendengar ada yang pernah menistakan agama Islam, lalu dengan menggunakan ayat apa, mereka juga menyerang Islam dengan ayat Islam lagi gitu. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya mereka, begitu luar biasanya orang-orang selain Islam itu ternyata dapat membuat kaum Islam saat ini itu ngerasa, oh iya ya benar ya, padahal kan ternyata tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah mereka tuh ingin memadamkan cahaya Islam. Nah, maka kita balik lagi ke video awal tadi, bahwasanya cara kita untuk kemudian tidak termakan perang pemikiran ini adalah kembali untuk ngaji gitu, kembali untuk mengetahui gimana sih sebenarnya Islam itu dalam memandang apapun gitu, gimana sih Islam itu dalam memandang kehidupan kita gitu. Karena dengan begitu insya Allah gitu kita tidak akan termakan oleh Ghazul Fikri ini gitu. Karena tadi sempat diungkit ya bahwasannya ada di soundtrack yang video tadi itu akan datang hari mulut dikunci, terus apalagi tadi ya pokoknya pada akhirnya kita pasti ada satu hari di mana kita itu satu-satunya hal yang mungkin saat ini bisa mengutarakan suara, yang bisa mengutarakan ucapan dalam lisan itu ternyata akan datang hari itu di mana itu satu-satunya yang tidak bisa berbicara gitu. Dan akan datang hari di mana satu-satunya yang tidak bisa berbicara, yaitu tangan, kaki, dan sebagainya itu ternyata bisa berbicara. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukan. Gitu. Nah, maka terakhir, aku yang memberikan satu video untuk penutup ya. Afwan kalau mungkin agak panjang pembahasan kita hari ini, yaitu tentang semoga kita bisa menjadi ya sosok yang kemudian terselamatkan daripada Ghazul Fikri ini. Walaupun mungkin kita pernah ada pada circle-nya, kita berusaha untuk menjauh dan kemudian kembali kepada agama ini, kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Maka teman-teman disimak video terakhir.
Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Setelah ini aku kembalikan kepada Faiz selaku MC. Barakallahu fikum, bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Kang Ibrahim. Wah, jazakallah khair. Materinya sangat ini ya, seru sih ini. Tapi agak ngeri juga ya, ternyata sama ini tuh kita berada dalam umbang-ambing ombak zaman ya, mana kita ternyata sedang mengalami peperangan lah ya istilahnya. Jadi tanpa disadari gitu, kita tuh menghadapi apa ya, tanpa sadar kita tuh ternyata kadang selalu berada di tangan musuh yang mungkin sudah dari dulu merencanakan Ghazwul Fikr ini, dimana supaya keislaman dalam setiap umat muslim ini hilang gitu ya. Oke, insya Allah nanti mungkin aku juga tadi sambil mendengarkan juga sedikit bikin resume, tidak terlalu banyak tapi belum lengkap. Nanti mungkin aku bakal lengkapin lagi. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari Arsal? Sepertinya tidak ada ya. Ya. Intinya semoga kita terjauh lah ya dari yang namanya Ghazwul Fikr. Kita bisa terbebas dari perang pemikiran ini, supaya ya intinya kita harus selalu berdoa, selalu baca Quran lah ya, dan meningkatkan keimanan kita, terutama ya dalam sholat, dalam beribadah ya. Kita harus membuat fondasinya, istilahnya kalau misalkan bikin tembok juga kita harus bikin fondasinya dulu, dimana fondasi dalam keimanan itu ialah sholatnya, tiang agamanya. Kita harus bikin benteng, kalau bisa lebih kuat dari entah itu benteng Cina atau benteng Konstantinopel lah ya. Dari Kang Ibrahim, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, udah cukup. Apanya tadi kalau kelamaan? Tidak apa-apa, Kang. Tapi alhamdulillahnya sangat seru sih tadi, walaupun agak ngeri sih pembahasannya. Memang deep sih ya, deep pembahasannya itu sifatnya memang sangat deep. Oke, sekali lagi jazakallah khair kepada Kang Ibrahim yang udah mau nge-share ilmunya. Barakallah. Semoga pasti ilmunya sangat bermanfaat ya, terutama buat aku pribadi. Insyaallah kalau misalkan nanti aku ada di suatu forum, bisa lah aku share sih pada Arsal juga mungkin ya. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dari aku pribadi. Kesalahan ada pada aku dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.